sorry, kita lanjutkan. Konsep pembedahan merupakan kelanjutan daripada materi anestesi kita. Kemudian jenisnya banyak jenis ya, berdasarkan beberapa hal. Kita lihat satu berdasarkan waktunya, ada elektif, ada darurat, dan semi elektif. Elektif itu berdasarkan permintaan pasien, darurat itu untuk penyelamatan kehidupan pasien, kemudian semi elektif itu adalah untuk mencegah akibat atau efek dari suatu penyakit. Kemudian berdasarkan tujuan untuk penyelidikan, kemudian untuk terapi. Maksudnya untuk penyelidikan itu adalah untuk diagnostik. Misalnya pada pasien yang bengkak, ya, bengkak leher, kemudian dilakukan pembedahan. Pembedahannya itu dikenal dengan biopsi. Untuk memastikan bahwa pasien ini jenis kankernya atau kanker atau tumor. Kalau dia kanker ganas atau tidak. Nah itu ya, itu digunakan operasi. Salah satunya adalah biopsi. Kemudian ada berdasarkan tujuannya adalah untuk terapi. Untuk terapi berarti untuk mengobati penyakit sebelum telah dipastikan menderita pasien. Kemudian berdasarkan jenis prosedurnya, ya, operasi berdasarkan jenisnya, jenis prosedur reseksi untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian tubuh atau organ tubuh, kemudian penanaman kembali, ya, itu adalah kalau tadi ngangkat, kalau penanaman kembali itu adalah nempel, ya, narok, ya, organ. Kemudian cangkok. Cangkok itu adalah merupakan tindakan bedah di mana organ atau bagian tubuh digantikan oleh organ lain dari sumber lain. Jadi cangkok jantung, cangkok ginjal misalnya, ginjalnya berasal dari pasien lain atau dari orang lain. Ini cangkok. Ya. Kemudian amputasi, ya, membuang sebagian organ tubuh, misalnya pada pasien dengan DM karena susah sembuh DM, jadi kakinya harus dipotong, diamputasi, gitu kan. Kemudian ada bedah kecantikan, ya, kalau hidungnya tidak mancung dibikin mancung, gitu kan, pipinya tidak tirus dibikin tirus, gitu kan. Kemudian apa namanya, bibirnya nggak seksi dibikin seksi, itu bedah kecantikan. Perasaan dia yang cantik, itu nyingoknya mak lampir. Oke, kita lihat berdasarkan bagian tubuhnya. Ya, ada operasi jantung, ada operasi tulang, ada operasi saluran pencernaan. Kemudian berdasarkan jenis sayatan, laparotomi atau laparoskopi. Kalau laparotomi itu adalah sayatannya besar. Kalau laparoskopi sayatannya kecil. Ya, sayatannya kecil. Kemudian berdasarkan teknologi, ya, ada kita kenal, ya, ada operasi laser, ya, berdasarkan jenis, berdasarkan teknologinya, bedah laser, bedah robot, bedah endoskopi, bedah mikroskopis, gitu. Bisa kita lihat, kita bisa apa namanya, ini sudah banyak dilakukan, khususnya kalau operasi laser itu yang operasi mata, ya, operasi mata itu. Kemudian di luar negeri itu banyak operasi-operasi yang sudah dilaksanakan oleh robot. Kemudian berdasarkan urgensi, ini berdasarkan urgensinya. Ini cak mana ini? Berdasarkan urgensinya, darurat maupun urgen. Ya, kalau darurat membutuhkan tindakan segera yang kita kenal dengan operasi situ. Ya, kalau tidak dilakukan, pasien akan terancam jiwanya. Kalau urgen itu penanganan segera tetapi tidak mengancam. Artinya bahwa pasien bisa ditunda, tapi harus dilakukan. Tapi ketika operasinya itu kalau tidak dilakukan, pasien bisa meninggal, membahayakan pasien, berarti itu adalah
operasi darurat atau emergensi. Kalau yang urgen itu operasinya bisa 1 hari atau 1 hari 6 jam. Itu sekitar 30 jam. Kalau emergensi segera situ. Siapkan pasien kirim, lakukan operasi. Ya. Berdasarkan waktu pemulihan, ya, ada bedah minor, ada bedah mayor. Ya. Kalau minor, ya, operasi kecil, operasi yang paling sering dilakukan di rawat jalan yang katanya one day care, ya, one day care. Jadi operasi datang, periksa, operasi, balik, semacam lipom, ya, lipom itu benjolan di kulit itu langsung diangkat, kemudian pasien boleh pulang. Kalau mayor besar, ya. Di mana yang dilakukan operasi bedah mayor itu di daerah sekitar kepala, leher, dada, perut. Jadi kraniotomi itu adalah bedah mayor. Kemudian leher, perut gitu kan, laparotomi gitu kan. Pembedahan memiliki komplikasi ya. Ya, bedah mayor berisiko mengalami komplikasi relatif lebih tinggi, ya. Kemudian sering melibatkan salah satu badan utama. Jadi biasanya misalnya operasi laparotomi, torakotomi, kraniotomi, ya. Kemudian organ-organ vital lain ini menjadi jenis operasi berdasarkan waktu pemulihannya lebih panjang, gitu kan. Bahkan pasien-pasien yang melakukan operasi mayor ini dirawat dimonitor di ICU, ya, saking pasien-pasien pasca operasi ini butuh perhatian yang ekstra, ya, karena kita tahu bahwa bedah mayor itu berisiko bagi kehidupan pasien, ya. Kalaupun dia cacatannya parah, gitu kan, kemudian harus hati-hati untuk melakukan tindakan. Mohon ini ada yang bocor nih, siapapun yang bocor dengan sadar ya. Tolong ditutup anunya. Ada yang bocor. Penny bocor, Penny. Oke, bisa saya lanjutkan ya, agak cepat saja. Ya, indikasi lakukan pembedahan pasien yang menderita penyakit, kemudian mengalami gejala yang parah. Kalau tidak operasi, pasien justru akan mengalami gangguan yang lebih berat. Ya. Itu kemudian bisa kita lanjutkan. Ya. Jadi yang akan operasi pastinya dilakukan pemeriksaan sedemikian rupa, kondisi seluruh sistem, seluruh lab, apalagi operasinya besar, supaya tidak mengalami resiko atau membahayakan pasien akibat operasi yang dilakukan. Indikasinya, ya, diagnostik, biopsi, ya, kuratif, eksisi tumor, reparatif, memperbaiki luka multiple, gitu kan, paliatif, menghilangkan nyeri atau memperbaiki masalah. Ini indikasi dilakukan pembedahan. Kemudian komplikasi dan risiko pembedahan, ya, bisa dilihat risiko dari pembedahan atau komplikasinya: nyeri berkelanjutan pasca bedah, penggumpalan darah, kelelahan atau kurang energi, ya, atrofi otot akibat kurang pergerakan, infeksi, ya, kemudian perdarahan atau hemoragik, pengaruh obat bius yang belum hilang. Tadi sudah sampaikan bahwa anestesi, khususnya anestesi yang spinal itu kan, yang anestesi umum itu memberikan efek hilangnya pengaruh biusnya itu lama, sehingga kita butuh memastikan si pasien memonitor. Demikian untuk materi tentang pembedahan. Ya, pembedahan kita bahas jenisnya, kemudian indikasinya dan
komplikasi daripada pembedahan atau risiko daripada pembedahan atau operasi. Silakan sebelum kita tutup, ada sekitar 3 menit. Ada yang mau ditanggapin dari materi kita? Nia Janiati. Bisa open mic. Nia. Atau yang lain, ada yang bisa diceritakan materi terakhir? Agak cepat memang, mudah-mudahan masih ada yang bisa ditangkap, karena tadi kita agak panjangnya di anestesi. Materi akan saya taruh di e-learning atau AMS kita, mohon ini dipelajarin, silakan gunakan sumber-sumber lain untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, kaitannya dengan materi kita hari ini, materi konsep anestesi dan konsep pembedahan. Fatima, kita orang berapa, Pat? 45, Pak. Tadi ada nggak yang nggak masuk ini ya? 41 loh ini sekarang. Tadi masuk semua, Pak. Masuk Sinyal, semua. Sinyal, Pak. Sinyal ya, terlempar ya. Ini ada yang di kampus Pak. ya? Iya, Pak. Ini mau praktik, Pak. Oh, mau praktik sudah ini. Iya, Pak. Praktik apa? Operatif, Pak. Cuci Oh, tangan iya. bedah, Pak. Gitu ya. Oke, berarti kita bisa pastikan untuk pertemuan 2 ini masuk semua ya. Iya, Pak. Nah, tugasnya dibaca ya, dikerjain ya, Pat. Iya, Pak. Kelompoknya sudah dibagikan? Sudah, Pak. Ya. Kita setting di tanggal 29 Oktober ya. Iya, Pak. Ya, supaya nilainya bisa optimal semua. Ini perioperatif, koordinator mata kuliahnya Bu Eva ya. UTS kapan, Fatimah? 18 Oktober, Pak. 18 Oktober. Oke. Jadi nanti itu ya materi yang video-video skill itu tolong dipahami, nanti saya informasikan yang keluar di UTS dan yang keluar di UAS ya. Baik, Pak. Oke, demikian berarti Fatimah dan kawan-kawan, Pitiono hadir, Winda hadir, Siti Ardianti hadir, Mulia hadir semua ya. Semangat, silakan mari kita akhirin sesi kita pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhirin, mohon maaf atas segala kekurangan ya dan kesalahan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon dipahami sekali lagi materi ini. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semangat ya, jaga protokolnya ya, biar sehat terus ya. Ya, saya aja.